Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana bil ma'siyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari senantiasa kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga dengan kudrah dan iradah Allah, bak bengah yang mulianya Gedanyo Bandung kadapat tamu sapat di dalam rumah Allah tercinta dengan maksud dan tujuan sama-sama kita berubudiyah kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus mendengarkan mau'izah yang tentunya bersama pemuda-pemuda tercinta, bersama pemuda-pemuda harapan bangsa, bersama pemuda-pemuda penerus perjuangan para ulama. Itulah di dalam wadah yang dinamakan dengan GPS, Gerakan Pemuda Subuh, yang mudah-mudahan kiranya pemuda-pemuda Kota Luxmawe khususnya dan pemuda-pemuda yang lain umumnya Allah wujudkan menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa dan agama di masa yang akan datang. Rahmat dan sejahtera pula semoga Allah curahkan senantiasa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para alim ulama yang muktabar. Yang mulia dan yang terhormat Abu Imam Masjid, yang mulia dan yang terhormat para pengurus BKM Masjid Jabal Nur tercinta, yang mulia dan yang terhormat urung-si kamong, gure-gure kamong, para pemuda jamaah setia Gerakan Pemuda Subuh, hadirin wal hadirah, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Manusia yang hakikatnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah luput. Kullu adama khata. Setiap manusia memiliki salah. Setiap manusia memiliki dosa. Apabila tidak memiliki salah, maka dianya itu bukan manusia melainkan malaikat. Bila mana terus menerus di dalam kesalahan, itu pun bukan manusia melainkan syaitan. Karena manusia yang benar-benar manusia, wa khairal khata'inat tawwab, manusia yang baik, manusia yang normal, yang benar-benar wujud sebagai manusia, setelah dia melakukan salah dan dosa, dia iringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, gedanyo sebagai manusia yang biasa,
Han luput daripada salah dan dosa, bahkan sedikit sekali amal ubudiyah kita kepada Allah. Maka kalen-kalen mimutuah abu yang berbahagia talum-lum wadaya, yang dimana bakwatnya tersebut mendapatkan pahala yang berlimpah walau kita melaksanakan amal ibadah yang sedikit. Di antaranya itulah bulan Rajab, hadirin sekalian yang berbahagia. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang di antara sekian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalil-dalil yang berkaitan dengan keistimewaan khusus bulan Rajab, begitu pula yang berkenaan dengan ibadah khusus di dalam bulan Rajab, umumnya merupakan hadis-hadis yang dhaif. Tapi apa salahnya bila mana hadis yang dhaif itu kita jadikan sebagai dalil fadail amal, sebagai motivator agar kita senantiasa meningkat dan lebih giat dalam beramal saleh. Namun demikian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang bunyinya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berjumlah 12 bulan. Bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumlah 12 bulan. Di dalam 12 bulan tersebut Allah tetapkan fi kitabillah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Kapan Allah tetapkan 12 bulan tersebut? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, Allah jadikan 4 bulan itu adalah bulan hurum. Yang dimaksud dengan bulan hurum adalah bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Musaffat, muurut-urut, kecuali Rajab yang terasing. Bulan mulia. Dzalika dinul qayyim, kata Allah. Itulah agama yang lurus. Maka fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian, kata Allah, di dalam 4 bulan itu anfusakum, engkau zalimi akan dirimu sendiri. Fala tadzlimu, baik gata zalimi diri gata di dalam 4 bulan tersebut. Maka bila mana legetanya wata buat maksiat dalam salah sabah daripada 4 bulannya termasuk dalam bulan Rajab, maka balasan dosa berlipat ganda. Begitu pula sebaliknya, andai legetanya wata laksanakan amal ibadah di dalam bulan-bulan 4 yang hurum tersebut, wal khusus itulah bulan Rajab yang tengah getanya jalani, pula akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dalil yang menerangkan tentang ibadah-ibadah khusus dalam Rajab memang dalil dhaif. Akan tetapi perlu digarisbawahi, setiap amalan yang boleh dilaksanakan di dalam bulan-bulan yang lain selain bulan Rajab, maka tentunya amalan itu pun boleh dilaksanakan di dalam bulan Rajab. Dalam bulan lain legetannya dibolehkan bahkan mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Apa salahnya dalam bulan Rajab?
Di dalam bulan yang lain dibolehkan bahkan mendapatkan pahala bersedekah. Apa salahnya dalam bulan Rajab? Di dalam bulan yang lain dibolehkan bahkan sunnah melaksanakan salat-salat sunat. Apa salahnya di dalam bulan Rajab? Di dalam bulan yang lain dibolehkan bahkan sunnah melaksanakan puasa-puasa. Apa salahnya di dalam bulan Rajab? Maka bila mana ada yang berpendapat bid'ah baca Al-Quran dalam bulan Rajab, bid'ah melaksanakan puasa dalam bulan Rajab, coba dikaji kembali. Yang perlu kaji ulang tu. Akan tetapi ibadah yang terkhusus dalam bulan Rajab memang hana dalil yang sahih. Lagi contoh sembahyang ragaib yang hana dalil sahih. Tapi berkenaan dengan masalah puasa sunnah sahih. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Yang pertama, salah satu hadis daripada Utsman bin Hakim Al-Ansari. Berbetulan bahwasanya dalam bulan Rajab, kata beliau, kami ketika itu di dalam bulan Rajab, maka saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair berkaitan dengan puasa di dalam bulan Rajab. Maka kata Sa'id bin Jubair bahwa Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa beliau di dalam bulan Rajab, hatta naqula, sehingga kami menduga la yuftiru, Rasulullah itu tidak pernah membuka puasanya, wa yuftiru, dan Rasulullah pula berbuka, tidak pernah berpuasa di dalam bulan Rajab, hatta naqula, sehingga kami menduga la yasumu, Rasulullah tidak pernah melaksanakan puasa. Maka terpaham daripada hadis tersebut bahwa Rasulullah melaksanakan puasa sunnah dalam bulan Rajab bukan dengan bilangan 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Leurawa yang puasa oleh Nabi, sehingga timbullah kalimat hatta naqula, sehingga kami menduga la yuftiru, seolah-olah Nabi hantam pernah gebuka, berarti leurau. Rupanya bak bulan Rajab yang lain Rasulullah hana puasa. Maka sunnah berpuasa, sunnah karena Rasulullah melaksanakan puasa. Tapi becok hukum terbalik, sebagaimana Rasulullah hana puasa, maka sunnah sid hana puasa ningkon. Yang sunnah puasa. Bahkan dalam riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, redaksi hadis hampir sama. Penepegah di Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa beliau di dalam bulan Rajab, hatta naqula, sehingga kami menduga la yuftiru, tidak pernah beliau berbuka, wa yuftiru, dan ketika beliau tidak pernah berpuasa, hatta naqula, sehingga kami menduga la yasumu, beliau pun tidak pernah berpuasa, cuma mesambung. Mesambung daripada sambungan hadis tersebut, wa ma raaitu, hantam pernah lun kalan Rasulullah melaksanakan puasa si bulan puno illa ramadhana, kecuali dalam bulan Ramadan. Wa ma raaitu, bahkan hantam pernah lun kalan Rasulullah yang lebih le melaksanakan puasa kecuali di dalam bulan Sya'ban. Bahkan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang akan melindungi kita daripada kemaksiatan dan akan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah, itulah amal ibadah puasa. Makanya bagi pemuda-pemuda yang rencana kepada syahwatnya tetapi belum memiliki biaya, geyu puasa.
Karena hanya dengan berpuasa mampu mengendalikan hawa nafsu. Sehingga tujuan pokok daripada pelaksanaan amal ibadah puasa yang khususnya dalam Ramadan, umumnya dalam puasa-puasa yang lain, la'allakum tattaqun. Wujud kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Urang-urang yang berhasil melaksanakan amal ibadah puasa, urang-nyo tunggu tentu akan terlindungi daripada berbagai macam bentuk maksiat, karena nafsunya telah mampu beliau awasi, telah mampu nafsunya telah mampu beliau kendalikan, sehingga wujudlah beliau itu terhindar daripada maksiat, dan lebih taatlah beliau itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itanya wala tatbiat daripada bulan Ramadan mentang lagi nyankan Ramadan salah puasa katanya aku buat kena betul. Nyawa sagai masalah tu. Begitu pula ketika kita berpuasa dengan puasa sunnah yang lainnya, kan puasa yang hana betul buat katanya puasa hanya ke buat. Nyawa sagai masalah, makanya puasa tu lacan lawat, tapi hikmah di balik puasa hana katanya dapati. Padahal ibadah yang mampu menghindari si pelakunya daripada maksiat dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah, ibadah puasa. Makanya dalam Rajabnya perbanyaklah melaksanakan amal ibadah puasa. Tidak tertentu pada hari yang pertama. Jawab salah. Hana hadis khusus yang sahih menerangkan mesti bauro pertama hana. Mana lagu hadis tunggu menyata puasa bauro pertama merempok fadilah pahala, ibarat lagi kali ada puasa 2 tahun nya hadisnya dhaif tu. Puasa urau kedua ibarat lagi 2 bulan. Nah hadis lain lam tiuro tak puasa la Rajab ibarat lagi kali ada puasa sunnah saumudib nya hadisnya dhaif. Jadi untuk fadail amal hana masalah, supaya tergugah katanya untuk memperbanyak amal ibadah dalam Rajab hana apa yang baik mekun gegap lam Rajab hangka puasa baik menan. Itanya kadang ti barunya wata coy kau kamu bulan-bulan orang lain. Yang baik li katanya ketika tapubut amalan lam Rajabnya kan tujuan karena Allah. Ne pelemah bagau ilung nancid baik menan. Nyan hana manfaat sagai mi mutuah abu yang berbahagia. Maka yang lebih jeroh dalam Rajabnya merupakan awal kesempatan bagi kitanya untuk mengintrospeksi diri. Karena hana tripli akan tertambung dalam Sya'ban, hana tripli kitanya akan menuju dalam Ramadan. Makanya menyekun ulama-ulama tu hadilai ya. Bulan Rajab, bulan tapegleh tubuh, dang-dang tapretro bulan Sya'ban, bulan tapegleh ati, ingat besari wahai urakan. Bulan Ramadan tak peglihero tapam bujroh wahai insan nyohina wa kesempatan awal mula peglih harta ile munyo harta mentang menjampu ngan syubhat mutrekah laju apalagi malam tengah tengah gepres sedekah baik mutrekah belum karena munyo harta haramnya tabah dalam Ramadan tak buka puasa ngah harta haram mentang hana pahala puasa. Inilah kesempatan awal untuk introspeksi diri. Manteng mesapat harta kitanya dengan harta haram. Manteng senang diri kitanya dalam berbuat hal yang haram. Inilah kesempatan introspeksi diri. Nyawa masali kitanya peglih tubuh tuku mutuah daripada buat haram, daripada makan haram. Itamong Sya'ban peglih hati. Kesempatan menghilangkan sifat ujub, sifat ria, sifat tamak, sifat takabur, sifat iri, sifat dengki ketika memasuki Ramadan. Lebih mudah kita dalam membersihkan ruh kita, dalam membersihkan jiwa kita, sehingga benar adanya ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, wujudlah kita laksana bayi yang baru lahir. Maka Rajab dan Sya'ban merupakan bulan awal pemanasan ibadat kita kepada Allah dalam Ramadan.
Menyekat terbiasa kita berpuasa dalam Rajab, lebih mudah kita melaksanakan puasa dalam Sya'ban. Terbiasa berpuasa dalam Sya'ban, tentu akan lebih mudah kita melaksanakan amal ibadah puasa dalam Ramadan. Dengan memperbanyak sedekah dalam Rajab, memudahkan kita bersedekah dalam Sya'ban. Seringnya bersedekah dalam Sya'ban tentu akan meringankan tangan kita bersedekah dalam Ramadan. Ketika dalam Rajab kita sering membaca Al-Quran, memudahkan kita memperbanyak baca Al-Quran dalam Sya'ban. Dalam Sya'ban kita sering membaca Al-Quran. Tentunya dalam Ramadan akan seringlah kita akan mengkhatamkan Al-Quran. Tapi dalam Rajab mentang Sya'ban hana puharap, Ramadan lebih seilam tu berdua. Nyo berdega-dega. Nyo awal kesempatan. Awal kesempatan legetanyo sebagai pemanasan. Amal ibadah puasa, bersedekah, baca Al-Quran dan sebagainya. Hana triple kata tamong bulan Ramadan. Hana triple itu kumutuah akan tatamong lam bulan Ramadan. Menyelam Sya'ban kan legetanyo kata puasa. Lam Rajab kan legetanyo kata puasa. Tentera Ramadan akan mudah legetanyo kata puasa. Maka hana legetanyo ba urut pertama, bah tua kuruk pajobu, puan tua baru pun. Tapi menyala Rajab kan kata mulai, lam Sya'ban kan kata puasa, hantu ale tu sikap biasa lam puasa. Nyo le katanya baru urut Ramadan ku hantu teman. Maka biasakan nyo ke awal mula tu kumutuah abu yang berbahagia. Karena urung-urung yang meribrat dalam pubut ibadat, apalagi bulan-bulan yang istimewa yang lupa, pertanda mereka itu hidup dalam keadaan sesat, jauh daripada hidayah Allah Ta'ala. Maka Allah ngepingat getanyo di dalam Al-Quran. Pakiban ngepingat getanyo oleh Allah Ta'ala, famay yuridillahu ayyahdiyahu, maka siapa saja yang dikehendaki oleh Allah bahwa dianya itu diberikan bimbingan hidayah oleh Allah dalam hidupnya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah bukakan hatinya bagi Islam. Bermakna yashrah, Allah akan dirinya di dalam melaksanakan furu'-furu' agama Allah. Tapi sebaliknya, wa may yurid, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah ayyudillah, bahwa dianya itu akan disesatkan oleh Allah, artinya jauh hidupnya daripada bimbingan hidayah Allah, yaj'al sadrahu, Allah akan menjadikan hatinya dayiqan, sempit, harajan, sakit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit. Artinya putra, menyaudep getanya ji'uh daripada hidayah Allah, berat tuku buat buat ibadat tuku. Masjid darah pindah rumah, adzan yang hanatro silam kambah getanya mungkin. Tapi hantro tu masjid tuku, gehan bak bedah tubuh tuku jamaah. Nyan pertanda orang yang model lagi nyan ji'uh daripada hidayah Allah Ta'ala. Balai buat di samping rumah tuku, tapi meribrat bak membuat langkah untuk mengikuti pengajian, yang menunjuki ji'uh getanyo daripada bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang hidupnya di dalam bimbingan hidayah Allah, yashrah sadrahul Islam, Allah mudahkan dirinya dalam melaksanakan amal yang saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan kita ini benar-benar hidup kita di dalam bimbingan hidayahnya, sehingga udip getanyo senantiasa di dalam mudah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya udip getanyo idonya dalam hasanah, pula tak kala getanyo tawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam keadaan hasanah, dipertempatkan kita dalam tempat yang penuh hasanah dan kenikmatan. Itulah surganya Allah, surga Jannatun Na'im. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fadal muttaqun, wa ahussukum ala ta'atillah wa ta'atir rasulillah wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.